Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat kebun sambil tani. Hari ini kebun sambil tani akan berbagi bagaimana caranya kebun sambil tani membuat bibit kakao menyemaikan sendiri tanpa ribet dan anti gagal. Ya, sebelumnya sahabat kebun sambil tani, yang perlu kita siapkan adalah bibit kakao, dan kebetulan kebun sambil tani menggunakan bibit kakao klon MCC 02 dan yang saat ini memang sudah teruji. Setelah kita ambil biji kakao dari kebun atau kita beli bibitnya, kita tidak langsung melakukan pembelahan ya. Bibit ini dalam keadaan bulat kita simpan atau kita diamkan dahulu, tidak kita belah selama lebih kurang 4 hari untuk supaya biji kakao ini akan sedikit mengering, sehingga kita lebih mudah melakukan pengupasan kulit arinya. Ya sahabat kebun tani, selanjutnya setelah kita lakukan pembelahan, bila kita ingin melakukan pembuatan bibit untuk dilakukan sambung pucuk atau sambung-sambung pada lahan, kita tidak perlu lakukan pengambilan bagian tengahnya saja, tapi bisa kita gunakan seluruhnya. Yang penting biji kakao dalam keadaan sehat, tidak terkena PBK ataupun busuk buah kakao. Baik sahabat kebun tani, setelah kita belah seperti ini, kita lakukan pengupasan kulit arinya. Untuk mempermudah pengupasan kulit ari, kita gunakan abu gosok ya sahabat kebun sambil tani, supaya tidak licin. Nah, kita buat seperti ini, kita masukkan kemari. Nah, seperti ini sahabat kebun sambil tani, kita lakukan pengupasan kulit arinya, tidak susah ngupasnya. Nah, seperti ini sahabat kebun sambil tani, kita lakukan pengupasan sampai seberapa banyak yang kita butuhkan. Bila kita lakukan pengupasan seperti ini, kemungkinan untuk tumbuh 99% bisa tumbuh, dikarenakan tidak terhambat lagi oleh kulit arinya, sehingga tunas akan mudah mendorong keluar. Nah, setelah kita lakukan pengupasan seperti ini sahabat kebun sambil tani, lalu kita lakukan pencucian ya, supaya bersih dari abu gosok tadi. Kita cuci seperti ini. Setelah kita cuci, lalu kita lakukan perendaman selama lebih kurang 10 menit pada larutan fungisida ya sahabat kebun sambil tani. Dan ini bisa kita gunakan antrakol ataupun ridomil gold ataupun yang lainnya, yang penting fungisida ya sahabat kebun sambil tani. Lalu kita lakukan perendaman selama 10 menit dari sekarang ya. Setelah kita rendam lebih kurang selama 10 menit, lalu kita lakukan pengeringan kering anginkan pada tisu ataupun kertas ataupun kain yang kering ya. Kita kering anginkan. Ini kita kering anginkan lebih kurang selama setengah jam ya. Kita kering anginkan selama setengah jam. Nah, setelah kita kering anginkan lebih kurang setengah jam, biji-biji kakao yang akan kita jadikan bibit ini kita masukkan ke dalam plastik ya. Bisa juga menggunakan plastik gula. Ini kebetulan ada plastik
split top yang main klip untuk mempermudah saja sahabat kebun sami tani. Lalu kita klip seperti ini. Kita biarkan lebih kurang 12 sampai 18 jam ya sahabat kebun sami tani sebelum kita lakukan penancapan pada polybed ya sahabat kebun sami tani. Kita biarkan di tempat yang bersih dan tidak terkena sinar matahari lebih kurang 12 sampai 18 jam ya sahabat kebun sami tani. Baik sahabat kebun sami tani, kita tunggu 12 jam lagi. Setelah 12 jam lebih kita lakukan penyimpanan. Bisa kita lihat pertumbuhan tunasnya. Nah, seperti ini sudah siap kita tancapkan ke polybed. Lalu langsung saja kita tancapkan ke polybed ya. Ini gampang saja cara menancapkannya. Kita buat lubang seperti ini. Jadi nggak perlu ribet sahabat kebun sami tani. Semua bisa melakukannya. Yang penting kita mau untuk membuat bibit sendiri. Nah, seperti ini sahabat kebun sami tani. Kita masukkan 2/3 ya sahabat kebun sami tani ke dalam lubang. Kita masukkan 2/3 agar nantinya akar mudah mendorong ke atas. Jadi kalau seperti ini tidak lagi kita terbalik-balik nanamnya, karena sudah langsung ada tunasnya. Akarnya maksud saya, bukan tunasnya, akarnya, sehingga kita langsung tahu dan tidak sulit. Nah, seperti ini sahabat kebun sami tani. Setelah kita lakukan penancapan ke polybed, kita bisa langsung lakukan penyiraman ya sahabat kebun sami tani. Kita langsung lakukan penyiraman sampai jenuh ya, supaya tanah di dalam polybed rapat langsung ke biji kakao tersebut. Dan pastikan biji kakao tidak terbenam keseluruhannya di dalam tanah polybed ini ya. Bisa kita lihat sahabat kebun sami tani. Baik sahabat kebun sami tani, saya kira demikian saja bagaimana caranya kita membuat bibit sendiri sehingga kita masih bisa memperkecil biaya untuk penanaman buah kakao. Baik sahabat kebun sami tani, sampai jumpa nanti bagaimana kita cara melakukan sambung pucuk di lahan ataupun di polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.